prototipe-nya di sini. Nih. Tuh. Tuh. Bunga. Tuh. Murabbi. Hah? Murabbi. Murabbi, ya Allah ya Rabbi. Nih. Askia. Oh, Askia. Enggak. Zaskia tuh. Sudah. Ah, nih. Allah. Nih. Zizi. Siapa? Zizi. Nih. Zizi. Ada beradik kakak dua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Masjid Kramat Pulau Tengah yang dibangun sekitar abad ke-18 dan merupakan masjid tertua di Kabupaten Kerinci. Untuk yang bersifat arsitektur seperti Masjid Demak. Masjid Kramat ini terletak di Desa Kototu, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Dinamai Masjid Kramat karena masjid ini menurut riwayatnya selalu terhindar dari bencana-bencana yang terjadi di desa itu, antara lain kebakaran hebat pada tahun 1903 dan 1939, di mana saat kebakaran itu yang tersisa hanya masjid sekitar masjid yang Masjid Kramat ini. Kemudian rumah-rumah masyarakat penduduk sekitar itu habis tiada sisa. Kemudian juga terjadi gempa bumi dahsyat yang terjadi pada tahun 1942. Tidak berpengaruh apa-apa terhadap masjid ini, karenanya dapat dipahami oleh masyarakat desa disebut dan dinamakan Masjid Kramat. Nah, ini menurut Haji Ismail, sekarang beliau sudah almarhum, dan saya juga sepulang dari Bandung, saya juga belajar ilmu tasawuf tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kebetulan beliau juga orang-orang sufi, Haji Ismail ini almarhum, dan kita juga sempat berguru dengan beliau dengan memberikan ijazah salat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Begitu juga kita juga pernah berguru pada Kiai Saleh di daerah Singkut, memberikan salat Nabi juga dengan sama salawatnya. Kemudian dengan Kiai almarhum Kiai Haji Ali di Tungkal juga kita belajar. Kemudian menurut beliau selaku takmir masjid saat beliau hidup dahulu, kebakaran pertama yang terjadi di desa itu pada tahun 1903 akibat aksi makar Serdadu Company. Sebagaimana dituturkan, Serdadu Company baru menginjakkan kakinya di daerah Kerinci tahun 1903. Nah, kedatangan Serdadu penjajah ini mendapatkan perlawanan sengit rakyat desa Pulau Tengah yang memang fanatik terhadap Islam. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, akhirnya perlawanan rakyat dapat dipatahkan oleh company karena punya senjata kan. Bahkan company berhasil merebut benteng pertahanan rakyat di daerah Lolo, Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Akhirnya tercapai perundingan gencatan senjata antara pihak pejuang dan company. Akan tetapi 6 bulan setelah ditandatangani perjanjian itu,
pihak company melakukan pengkhianatan secara licik dan tiba-tiba serdadu company melakukan aksi makar dengan jalan membumi hanguskan desa Pulau Tengah. Nah, masjid tua yang berada di tengah-tengah pemukiman ini tidak luput dari sasaran bumi hangus. Seluruh bangunan yang ada di desa itu, termasuk rumah-rumah penduduk dan sekitar masjid, yang hancur menjadi puing-puing akibat keganasan si jago merah. Nah, ini rumah-rumah yang kiri kanan, sekeliling ini hancur semua, termasuk sekitarnya. Namun, masjid ini tetap bertahan, ya, tidak terjadi apapun terhadap masjid ini, tidak teramuk oleh keganasan si jago merah dengan bom-bom dari company sendiri. Nah, disinilah disebut pada terakhir ini disebut dan dikatakan sebagai masjid keramat. Nah, ini ya. Jadi kita lihat juga arsitektur dari masjid ini mirip sekali dengan Masjid Demak, karena memang wilayah Pulau Tengah ini terkenal dengan ulama-ulama dan ulama-ulama sufi, mulai dari bapaknya almarhum Kiai Ismail, dari kakek-kakeknya beliau ini, dan ada beberapa di antaranya belajar pada ulama-ulama wali di tanah Jawa, dan juga bersekolah ke daerah Mekah, ya, daerah Mekah, kemudian kembali ke Sumatera, dan ada juga yang tidak kembali ke Sumatera terlebih dahulu, tetapi menyempatkan diri ke pengajian-pengajian di wilayah Jawa, terutama kepada anak-anak muridnya, para wali, ya, di situ wali Songo. Jadi itu ceritanya. Jadi secara turun-temurun seperti itu. Kemudian sebetulnya ada juga, menurut keterangan, ada juga mereka ini berguru langsung kepada Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Maulana Ishak, ketika beliau datang ke Kerinci. Memang betul, contoh di Pulau Sangkar ada yang namanya rencong, ya, rencong telang itu.